Republik Rakyat Tiongkok atau secara umum disebut Tiongkok atau Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap video ini akan memberikan manfaat dan hiburan bagi Anda. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu dan perhatian Anda untuk menonton video ini. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda dan harap Anda menikmati menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Xi Jinping, lahir tanggal 15 Juni, 1953, Kabupaten Fuping, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Politisi Tiongkok dan pejabat pemerintah yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok tahun 2008-13, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok PKT, 2012 dan Presiden Tiongkok 2013. Xi Jinping adalah putra dari Xi Zongsun, yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Tiongkok dan merupakan rekan seperjuangan awal Mao Zedong. Xi yang lebih tua, bagaimanapun, sering tidak disukai oleh partai dan pemerintahannya, terutama sebelum dan selama Revolusi Kebudayaan tahun 1966 sampai tahun 1976, dan setelah dia secara terbuka mengkritik tindakan pemerintah selama insiden lapangan Tiananmen 1989. Masa kanak-kanak Xi yang lebih muda sebagian besar dihabiskan dalam kemewahan relatif dari kompleks perumahan elit penguasa China di Beijing. Selama Revolusi Kebudayaan, bagaimanapun, dengan ayahnya dibersihkan dan tidak disukai, Xi Jinping dikirim ke pedesaan pada tahun 1969, dia pergi ke pedesaan Shaanxi Provinsi, di mana dia bekerja selama 6 tahun sebagai buruh kasar di sebuah komune pertanian. Selama periode itu dia mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan kaum tani lokal, yang akan membantu kredibilitas Xi yang terlahir baik dalam kenaikan akhirnya melalui jajaran PKC. Pada tahun 1974 Xi menjadi anggota resmi partai, menjabat sebagai sekretaris cabang, dan tahun berikutnya ia mulai kuliah di Universitas Tsinghua Beijing, tempat ia belajar teknik kimia. Setelah lulus pada 1979, dia bekerja selama 3 tahun sebagai sekretaris Geng Biao, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional di pemerintah pusat China. Pada tahun 1982 Xi melepaskan jabatan itu, malah memilih untuk meninggalkan Beijing dan bekerja sebagai Wakil Sekretaris PKC di Provinsi Hebei. Dia ditempatkan di sana sampai tahun 1985, ketika dia diangkat menjadi anggota komite partai dan wakil wali kota Xiamen Amoy di Provinsi Fujian. Saat tinggal di Fujian, Xi menikah dengan penyanyi rakyat terkenal Peng Liyuan pada tahun 1987. Dia terus menanjak, dan pada tahun 1995 dia naik ke jabatan Wakil Sekretaris Partai Provinsi. Langganan, Xi Jinping, daftar isi, rumah politik, hukum dan pemerintahan pemimpin dunia presiden dan kepala negara. Xi Jinping, Presiden Cina, tindakan, ditulis oleh Melissa Albert, diperiksa fakta oleh The Editors of Encyclopedia Britannica. Last updated, Maret tahun 10, 2023, artikel history. Table of Contents, Recent News, Mar, 10, 2023, jam 7:21 pagi ET, up. Xi awarded 3 term as China's president, extending rule. Xi Jinping has been awarded a third 5-year term as China's president, adding to signs he might stay in power for life at a time of severe economic challenges and rising tensions with the US and others. Mar, 10, 2023, jam 5:20 pagi ET, up. Loyal and experience, China's other top leaders take post. With Chinese leader Xi Jinping receiving a non-breaking third 5-year term as president, the other 6 men who serve with him on the ruling Communist Party's all-powerful Politburo Standing Committee are taking up their new portfolios. Show more. Top questions. Who is Xi Jinping? Who is Xi Jinping's father? Who is Xi Jinping's wife? When did Xi Jinping become the president of China? Kapan Xi Jinping memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden Tiongkok? Xi Jinping, lahir tanggal 15 Juni, 1953, Kabupaten Fuping, Provinsi Shaanxi,
Tiongkok, politisi Tiongkok dan pejabat pemerintah yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok tahun 2008-13, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok PKT, 2012 dan Presiden Tiongkok 2013. Xi Jinping, lihat semua media, dilahirkan, tanggal 15 Juni tahun 1953. Cina, judul kantor Presiden 2013, Wakil Presiden Tiongkok tahun 2008 sampai tahun 2013, Tiongkok, afiliasi politik Partai Komunis Tiongkok. Lihat semua konten terkait. Masa muda, Xi Jinping adalah putra dari Xi Zongsun, yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Tiongkok dan merupakan rekan seperjuangan awal Mao Zedong. Xi yang lebih tua, bagaimanapun, sering tidak disukai oleh partai dan pemerintahannya, terutama sebelum dan selama revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai tahun 1976, dan setelah dia secara terbuka mengkritik tindakan pemerintah selama insiden lapangan Tiananmen 1989. Masa kanak-kanak Xi yang lebih muda sebagian besar dihabiskan dalam kemewahan relatif dari kompleks perumahan elit penguasa China di Beijing. Selama revolusi kebudayaan, bagaimanapun, dengan ayahnya dibersihkan dan tidak disukai, Xi Jinping dikirim ke pedesaan pada tahun 1969, dia pergi ke pedesaan Shanxi Provinsi, di mana dia bekerja selama 6 tahun sebagai buruh kasar di sebuah komune pertanian. Selama periode itu dia mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan kaum tani lokal, yang akan membantu kredibilitas Xi yang terlahir baik dalam kenaikan akhirnya melalui jajaran PKC. Masuk ke PKC, pendidikan, dan pernikahan. Pada tahun 1974 Xi menjadi anggota resmi partai, menjabat sebagai sekretaris cabang, dan tahun berikutnya ia mulai kuliah di Universitas Tsinghua Beijing, tempat ia belajar teknik kimia. Setelah lulus pada 1979, dia bekerja selama 3 tahun sebagai sekretaris Geng Biao, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional di pemerintah pusat China. Pada tahun 1982 Xi melepaskan jabatan itu, malah memilih untuk meninggalkan Beijing dan bekerja sebagai wakil sekretaris PKC di Provinsi Hebei. Dia ditempatkan di sana sampai tahun 1985, ketika dia diangkat menjadi anggota komite partai dan wakil wali kota Xiamen Amoy di Provinsi Fujian. Saat tinggal di Fujian, Xi menikah dengan penyanyi rakyat terkenal Peng Liyuan pada tahun 1987. Dia terus menanjak, dan pada tahun 1995 dia naik ke jabatan Wakil Sekretaris Partai Provinsi. Pada tahun 1999 Xi menjadi penjabat Gubernur Fujian, dan dia menjadi gubernur pada tahun berikutnya. Di antara perhatiannya sebagai kepala Fujian adalah konservasi lingkungan dan kerjasama dengan Taiwan di dekatnya. Dia memegang jabatan Wakil Sekretaris dan Pemerintahan sampai tahun 2002, ketika dia diangkat lagi, tahun itu menandai kepindahannya ke Provinsi Zhejiang, di mana dia menjabat sebagai penjabat gubernur dan, sejak 2003, sekretaris partai. Selama di sana, ia memusatkan perhatian pada restrukturisasi infrastruktur industri di provinsi itu untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Keberuntungan Xi mendapat dorongan lain di awal 2007 ketika sebuah skandal seputar kepemimpinan atas Shanghai menyebabkan dia mengambil alih sebagai sekretaris partai kota. Pendahulunya di posisi itu termasuk di antara mereka yang telah dinodai oleh skema dana pensiun yang luas. Berbeda dengan ayah reformisnya, Xi memiliki reputasi kehati-hatian dan mengikuti garis partai, dan sebagai sekretaris Shanghai, fokusnya tepat pada mempromosikan stabilitas dan rehabilitasi citra keuangan kota. Namun, dia memegang posisi itu hanya untuk waktu yang singkat, karena dia terpilih pada Oktober tahun 2007 sebagai salah satu dari 9 anggota Komite Tetap Biro Politik Politbiro (PKC), badan pengatur tertinggi dalam partai. Dengan promosi itu, Xi dimasukkan ke dalam daftar pendek calon penerus Hu Jintao, Sekretaris Jenderal PKC sejak 2002 dan Presiden Republik Rakyat sejak 2003. Status Xi semakin terjamin ketika pada Maret tahun 2008 ia terpilih sebagai Wakil Presiden China. Dalam peran itu ia fokus pada upaya konservasi dan meningkatkan hubungan internasional. Pada Oktober tahun 2010 Xi diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) yang kuat, sebuah jabatan yang pernah dipegang oleh Hu, yang sejak 2004 telah menjadi ketua komisi dan secara umum dianggap sebagai batu loncatan utama menuju kepresidenan. Pada November tahun 2012, selama Kongres Partai ke-18 PKC, Xi kembali terpilih menjadi Komite Tetap Biro Politik, dikurangi menjadi 7 anggota, dan dia menggantikan Hu sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Saat itu Hu juga menyerahkan kursi CMC kepada Xi. Pada tanggal 14 Maret tahun 2013,
ia terpilih sebagai Presiden Tiongkok oleh Kongres Rakyat Nasional. Di antara inisiatif pertama Xi adalah kampanye anti korupsi nasional yang segera menyebabkan pemecatan ribuan pejabat tinggi dan rendah macan dan lalat. Xi juga menekankan pentingnya aturan hukum, menyerukan kepatuhan pada konstitusi Tiongkok dan profesionalisasi peradilan yang lebih besar sebagai sarana untuk mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Xi, China semakin tegas dalam urusan internasional, bersikeras pada klaim kedaulatan teritorialnya atas hampir semua laut China Selatan meskipun ada putusan yang merugikan oleh pengadilan arbitrase permanen di Den Haag dan mempromosikan satu sabuk, satu jalan-nya, inisiatif untuk perdagangan bersama, infrastruktur, dan proyek pembangunan dengan negara-negara Asia Timur, Asia Tengah, dan Eropa. Xi berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan sangat cepat selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden China. Keberhasilan kampanye anti korupsinya berlanjut, dengan lebih dari 1 juta pejabat korup dihukum pada akhir 2017, kampanye tersebut juga berfungsi untuk menyingkirkan banyak saingan politik Xi, semakin memperkuat upayanya untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Pada Oktober tahun 2016, PKT memberinya gelar pemimpin inti, yang sebelumnya hanya diberikan kepada tokoh partai berpengaruh Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin. Gelar tersebut langsung mengangkat perawakannya. Setahun kemudian PKC memilih untuk mengabadikan nama dan ideologi Xi, digambarkan sebagai pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tionghoa di era baru, dalam konstitusi partai, sebuah penghargaan yang sebelumnya hanya diberikan kepada Mao. Ideologi Xi kemudian diabadikan dalam konstitusi negara melalui amandemen yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Maret tahun 2018. Selama sesi legislatif yang sama, NPC juga mengesahkan amandemen konstitusi lainnya, termasuk amandemen yang menghapuskan batas masa jabatan presiden dan wakil presiden negara. Perubahan ini akan memungkinkan Xi untuk tetap menjabat setelah tahun 2023, ketika dia akan mengundurkan diri. NPC juga dengan suara bulat memilih Xi untuk masa jabatan kedua sebagai presiden negara itu pada bulan Maret. Kekuatan dan pengaruh Xi diperkuat pada tahun 2021 ketika PKC mengeluarkan resolusi sejarah pada bulan November yang meninjau pencapaian besar dan pengalaman sejarah partai tersebut selama 100 tahun terakhir dan juga melihat rencana masa depan. Itu menampilkan pujian untuk kepemimpinan Xi, lebih dari separuh dokumen itu dikhususkan untuk pencapaian di bawah Xi selama 9 tahun memimpin partai, seperti mengurangi kemiskinan dan memberantas korupsi. Itu hanya resolusi ketiga dalam sejarah partai, 2 resolusi sebelumnya disahkan di bawah Mao dan Deng, dan meningkatkan status Xi, memastikan bahwa dia akan dilihat sebagai tokoh penting dalam sejarah partai. Fakta-fakta Xi Jinping sampai bisa jadi Presiden China 3 periode. 1. Xi Jinping jadi Presiden sejak 2013. Xi Jinping menjabat sebagai Presiden China sejak 2013 silam. Ia menggantikan posisi Hu Jintao yang berkuasa selama 2 periode pada 2003 hingga 2013. Sedangkan Xi Jinping sudah menjalani masa jabatan selama 2 periode pada 2013 hingga 2023. 2. Hapus jabatan Presiden 2 periode. Pada masa kepemimpinan Xi Jinping selama 10 tahun terakhir, ia telah berhasil mengubah isi konstitusi China yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode saja 5 tahun untuk 1 periode. Hal ini memungkinkan Xi Jinping untuk kembali berkuasa pada periode ketiga hingga menjadi Presiden China seumur hidup. 3. Xi Jinping tampil tanpa lawan. Xi Jinping tampil tanpa lawan dalam proses pemungutan suara untuk pemilihan Presiden China 5 tahun ke depan. Tidak ada kandidat lain sebagai penantang Xi. Sebanyak 2.952 anggota parlemen China secara bulat memberikan suara atas terpilihnya Xi Jinping untuk menjabat presiden selama 5 tahun ke depan. 4. Sederet jabatan krusial Xi Jinping di China. Selain menjadi Presiden China untuk periode ketiga kali, Xi Jinping saat ini juga menduduki sejumlah jabatan strategis lainnya. Pria kelahiran Beijing, tanggal 15 Juni tahun 1953 itu mempunyai posisi penting sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Ketua Komisi Militer Pusat, serta Komandan Tentara Pembebasan Rakyat China yang memiliki anggota 2 juta pasukan. 5. Susunan pejabat baru China tahun 2023. Selain memilih Xi Jinping sebagai Presiden China, Kongres Rakyat Nasional (NPC) juga menyetujui Zhao Leji, 66 tahun, sebagai Ketua Parlemen yang baru. Sedangkan Han Zheng, 68 tahun, mendapatkan jabatan sebagai Wakil Presiden China.